Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina thumma liwalidaina khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Ketahuilah olehmu i'lam, itu kalau bahasa Arab. Ketahuilah olehmu khilaf. Khilaf ini bukan khilaf istilah kita sehari-hari. Kita silap. Salah. Khilaf di sini maksudnya beda pendapat. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah tentang apa awal yang wajib bagi orang yang mukallaf. Apakah ma'rifah atau nazar? Ma'rifah itu begini, udahlah pokoknya yakin aja. Kalau tak tahu kau apa alasannya, dalilnya, udah ikut sajalah. Apakah Allah itu ada? Udah, yakin aja ada. Walaupun kau tak tahu apa alasannya mengapa kau berkeyakinan Allah itu ada. Nah, kira-kira gitu. Pokoknya ma'rifah sajalah. Ma'rifah itu yakini aja lah. Betul-betulkan aja dalam hati kau. Walaupun kau tahu dalilnya. Ada yang mengatakan mana bisa begitu. Nanti kalau yakin-yakin aja, umpama datang seorang Rasul, mengaku-ngaku Rasul. Nah, yakini aja lah. Akibatnya nanti Rasul tak Rasul sama semua. Yakini aja. Nah, nggak bisa. Harus kita teliti dulu apa bukti kerasulannya. Begitu juga lah kita meyakini tentang Allah. Nah, tentang Tuhan yang kita sembah. Orang yang kafir, yang asalnya tak ada keyakinan, nah, ketika didakwahlah kepada dia tentang iman, oh udah percaya aja. Yakini aja, walaupun tak tahu alasannya. Ah, itu nggak bisa. Nah, nanti bisa saja yang bukan Allah pun diyakini jadi Allah. Nah, makanya ada yang mengatakan bukan itu awal yang wajib. Nazar awal yang wajib. Apa itu nazar? Diteliti dulu, dibuktikan dulu. Setelah dibuktikan betul dia, baru yakin. Ada yang mengatakan begitu. Nanti kalau nunggu dia meneliti, baru yakin, takutnya belum sampai ke tingkat final, mati. Gimana pula tuh? Berarti mati belum dalam keyakinan. Nah, inilah atas pertimbangan dua inilah maka terjadi perbedaan pendapat. Walaupun nanti bisa disatukan.
Kedua pendapat ini dikompromikan. Adapun tentang keduanya, tentang wajib ma'rifah, wajib yakin, wajib nazar, meneliti dalil atas yang diyakini, maka wajib itu. Tentang wajib ma'rifah dan nazar, tentang keduanya tiada khilaf antara kaum muslim. Pada wajib ma'rifah dan wajib nazar, meneliti dalil, pembuktian, argumentasi. Yang nazar itu meneliti dalil-dalil sebagai pembuktian atas kebenaran ma'rifahnya, keyakinannya, yang itu menyampaikan kepada ma'rifah. Jadi nazar itu menyampaikan kepada ma'rifah. Nah, yakin itu tak bisa dipaksakan. Dan tak bisa pula dihempang, dihalangi. Coba kita lihat macam manalah penyihir-penyihir Fir'aun. Orang tuh setia awalnya kepada Fir'aun. Dikasih fasilitas, kemewahan, kehidupan dunia. Kira-kira penyihir-penyihir Fir'aun nih, karena dialah ring, apalagi kita bilang, ring pertama lah, orang dekat Fir'aun. Ring 1, dekat-dekat Fir'aun. Ini kan bukanlah penyihir kaleng-kaleng, kata Ustadz Somad. Bukan kacang-kacang. Ini penyihir kelas-kelas tinggi ini. Taklah pula Fir'aun menggunakan penyihir-penyihir yang kaleng-kaleng tadi. Tentu pasti yang paten-paten ilmunya. Ilmu sihirnya, ilmu tingkat-tingkat tinggi semua. Itulah sebagai ring 1 yang mendampingi Fir'aun. Ketika saat berhadapan dengan Nabi Musa, diperintahkanlah sama Fir'aun kepada penyihirnya, lemparkan tali-tali itu, sihir dia jadi ular, bunuh itu Musa. Dibacakanlah mantranya. Tapi jangan ditanya, apa Ustaz mantranya? Tak tahu saya. Dibacakanlah mantranya sama penyihir-penyihir Fir'aun. Dilemparkanlah tadi itu. Bergerak tadi itu jadi ular. Mengarahkan Nabi Musa. Nak mematoklah ke Nabi Musa. Membunuh Nabi Musa. Pada saat itu juga Allah ilhamkan kepada Nabi Musa. Diperintahkanlah Nabi Musa untuk melemparkan tongkat yang ada di tangannya. Lalu dilemparkan Nabi Musa dengan izin Allah. Itu ular, itu tongkat berubah jadi ular yang lebih besar dari ular yang disihir oleh penyihir-penyihir Fir'aun. Habis ditolaninya ular-ular yang disihir oleh penyihir Fir'aun. Fenomena itu disaksikan kasat mata oleh penyihir-penyihir Fir'aun. Terbelalak mata mereka, pengangah mulut mereka. Gitulah kira-kira. Ustaz kok tahu akhir-akhirnya. Saking keheranan mereka. Ya, apa ini? Ini bukan sihir. Kalau sihir, kami pakar sihir. Kami bisa membedakan mana sihir, mana bukan. Ini udah di atas sihir lagi nih. Kekuatan apa ini sebetulnya yang terjadi pada Musa? Nah, kalau mereka di hati mereka bertanya, kekuatan apa kok bisa membuat begini? Bahwa ini sudah di atas sihir, bukan sihir lagi. Jawabannya ya sebetulnya gampang. Apa pengakuan Musa selama ini? Musa mengakukan supaya menyembah Allah, Tuhan pencipta 7 lapis langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa atas segala-galanya. Berarti kalau begitu, ini yang membuat Tuhannya Musa lah ini. Betul lah Musa ini Rasulullah. Spontan, enggak lagi diliriknya. Fir'aun tuh langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Musa Rasulullah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan kami bersaksi bahwa engkau hai Musa, benarlah kau utusan Allah. Itu bukan karena nak menikah itu syahadat. Nah,
Memang dari hati nurani yang paling dalam setelah menyaksikan. Itulah dalil. Fenomena tongkat Nabi Musa berubah jadi ular besar, kemudian memakan ular-ular yang disihir penyihir Firaun. Fenomena itu jadi dalil buat penyihir-penyihir Firaun. Ini bukan sihir. Kalau ini sihir, kami pakar sihir. Jadi kami bisa membedakan sihir dan bukan sihir. Ini udah di atas sihir lagi. Kemudian mereka berpikir, lalu kekuatan apa ini yang muncul pada diri Musa? Akhirnya jawabannya, Musa selama ini menyatakan bahwa ada sang pencipta. Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Kalau begitu inilah penciptaan yang dibilang Musa itu. Betul, Musa itu Rasul Allah. Allah tunjukkan kepada penyihir-penyihir ini sebagai barang bukti atas kebenaran Musa sebagai Rasul Allah. Makanya kalau kita cerita mukjizat, mukjizatnya. Jangan kita cuman melihat amrun khariqatun lil adatnya saja. Peristiwa yang luar biasa itu saja. Jangan cuman itu, terpana kita dengan itu. Memang kalau cerita mukjizat di banyak. Mukjizat Nabi Muhammad itu banyak. Di antaranya bisa membelah bulan. Membelah bulan. Atas permintaan orang kafir. Ya Muhammad, kalau betullah kau Rasulnya Allah, utusan Allah, cak kau minta sama Allah Tuhan kau tuh. Belah bulan. Dibikin Allah, terbelah bulan. Apa lagi? Banyak. Pernah Nabi diundang sahabat datang ke rumahnya untuk makan. Pikir hati Nabi, bukan Nabi aja, yang lain pun ikut juga diundang. Semualah berdatangan. Kalau istilah kita, Pak Ustadz Isa nanti Ba'da Isya ke rumah lah, ada hajatan dikit. Sampaikanlah, pikir ke jemaah juga, bapak-bapak setelah sholat Isya kita diundang sama Pak Anu datang ke rumahnya. Oh ya udahlah, ada yang bilang cocok, memang belum makan aku. Datang, begitu datang tengok rame, bingung dia, karena yang dipersiapkan dia tidak sebanyak macam yang datang. Bingung dia, mana ini, malunya laku kalau tak cukup. Nabi paham. Nah, gelisah di hati dia tuh, Nabi paham. Akhirnya, Pak mari, letakkan kemari, ditutup, silahkan makan. Jangan dibuka, syaratnya jangan buka. Ambil aja. Sekendak hatilah, seukuran masing-masing, ukuran perut. Ambil, nggak habis-habis. Padahal adatnya, ini habis ini. Ditengok begitu banyak, sudah mencentong-centong nasi itu, habis. Tapi tidak habis-habis. Masya Allah. Jangan ditanya apa bacaannya, mualim tak tahu saya. Tidak tahu saya. Bisa makanan sedikit cukup untuk orang banyak, itu mukjizat. Pernah Nabi pulang membawa susu hadiah dari seseorang. Biasa Nabi kalau bawa-bawa tuh ada itu di masjid tinggal ashabus suffah. Orang tuh ibadah saja, tidak mencari, dan Nabi tidak marah karena mereka memang orang spesialis. Mereka tak punya keluarga, mereka tak punya tanggung jawab, jadi ibadah saja sama Allah. Kalau kita jangan, nanti menggugat istri ke pengadilan kan, 3 bulan tak kasih nafkah. Jadi kebiasaan Nabi kalau bawa hadiah dari sahabat-sahabatnya, dikumpulkannya itu ashabus suffah. Termasuk ashabus suffah itu Abi Hurairah. Senang hati Abi Hurairah tengok ada yang dibawa Nabi. Makanya memang lapar orang. Panggil Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah. Naam ya Rasulullah. Nah, ini ada susu. Kau bagikanlah dulu ke mereka nih, sahabat-sahabat nih. Jangan kau tarik sebelum mereka itu menghentikan minumnya. Iya ya Rasulullah. Kasihlah.
minum. Udah siap nomor 2, minum. Pas yang ketiga, oh enggak. Asobah lah aku ini. Sobah, dia nasib-nasiban. Bersisa banyak-banyak, sisa sikit-sikit, habis, tak dapat. Allah, udah kecut nih. Nabi paham itu. Kekhawatiran dari Abi Hurairah itu Nabi paham. Tenang. Habis semua, sampailah ke Abu Hurairah. Diminumlah. Siap minum, kata Nabi. Lagi. Minum. Siap? Lagi, kata Nabi. Ya Rasulullah, tak ada tempat lagi di perutku. Ada konyak ya Rasulullah. Seolah Nabi bilang tadi takut tak kebagian. Sekarang disuruh ngabiskan tak habis. Belakangan baru Nabi yang minum. Adatnya memang habis itu. Jangankan Nabi, Abi Hurairah enggak kebagian. Makanya dia khawatir adatnya. Tapi Masya Allah, itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi. Jadi banyak contoh. Ada seekor unta mengadu sama Nabi. Dikasih pekerjaan yang berat-berat, tapi kasih makan sedikit. Ngadu. Bisa pula dia mengadu sama Nabi. Kalau umpama adalah sama Pak Isa mengadulah umpama kambing. Pak Isa itu zalim itu yang amin. Aku dikasih makan sedikit. Awak bingung. Ini kambing atau jadi-jadi. Bisa mengadu dia sama Nabi. Kemudian dipanggil yang punya. Gak boleh kau zalim sama ini. Kok tahu ya Rasulullah? Allah membuat dia bisa bicara sama aku sehingga aku tahu apa yang dibahasakan sama aku. Banyaklah cerita-cerita. Jadi apa hal kita memahami cerita kisah-kisah daripada mukjizat? Nah, sekarang fungsi mukjizat itu untuk apa? Jangan terjebak kepada cerita amrun khariqatun lil adatnya. Memang syarat mukjizat itu harus begitu. Jangan yang adat. Kalau yang adat tak jadi dalil untuk mukjizat. Adalah seorang mengaku, aku adalah Rasulullah. Kalau betul kau Rasulullah, apa buktinya bahwa kau Rasulullah? Tengok besok pagi matahari akan terbit dari sebelah timur. Kalau itu sabun kau ngaku Nabi memang. Tapi kalau dibilangnya, tengok besok matahari terbit dari barat, ternyata betul dari barat, Anda juga kan gitu ya. Enggak dari timur. Ya iyalah, memang biasa dari timur. Jadi mukjizat itu harus amrun khariqatun lil adat, perkara yang menyalayan, yang tak adat lah. Di mana bedanya mukjizat dengan sihir? Kalau sihir masih bisa diimbangi. Pak kata pepatah, di atas langit ada langit. Di atas langitnya ada langit, ada langit. Makanya kalau ahli sihir sama ahli sihir, dukun sama dukun, oh, kau ya. Rupanya yang masuk sini kopral, yang sini pula jenderal. Tahu lah pula. Nah. Nah, ya kalau sihir bisa diimbangi karena dia ilmu. Tapi kalau mukjizat itu langsung rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri mukjizat itu tak bisa diimbangi dengan apapun. Nah, makanya penyihir Firaun itu terbelalak matanya, tengah-tengah mulut. Itu nggak bisa diimbangi. Nah, begitupun mukjizat yang terjadi pada diri Nabi terkait dengan wahyu Al-Qur'anul Karim. Di masa Nabi itu memang syair-syair Arab itu begitu sangat dihargai. Makanya siapa-siapa yang syairnya itu paling baik, paling indah disemberakan itu. Nah, itu nanti digantungkan di dinding Ka'bah sebagai penghargaan. Tiba-tiba keluarlah dari mulut Nabi. Dibacakan Nabi lah wahyu itu. Dan mereka kenal Nabi itu nggak pernah belajar baca tulis. Nabi nggak bisa membaca yang tertulis. Nabi tak pandai menulis. Maka disebut namanya ummi. Tak bisa baca, tak bisa nulis. Tapi tak bisa baca, tak bisa nulis buat Nabi itu bukan sesuatu kekurangan. Justru itu didesain Allah untuk membuktikan yang keluar dari mulut Nabi itu wahyu, bukan rekayasa.
Nabi nggak pernah belajar dengan ahlul kitab. Tapi Nabi bisa keluar dari mulutnya cerita-cerita apa yang diceritakan oleh ahlul kitab. Sehingga ahlul kitab sendiri pun terbelangak, teman-teman. Kok tahu dia? Nabi nggak pernah belajar sejarah masa lalu. Tapi di dalam Quran itu diceritakan sejarah masa lalu. Cuman tidaklah pula berurut lengkap macam sejarah tuh. Kenapa kok kayak gitu? Kok nggak kayak gitu cerita di Quran? Kok sepenggal? Nanti di surah yang lain sepenggal. Ya Al-Quran bukan kitab sejarah. Makanya tidak lengkap begitu. Nah, sepenggal sini. Seperlunya diceritakan itu. Maka orang-orang yang ahli sejarah kebelang, bisa tahu. Selama ini yang kita tahu Muhammad nggak pernah belajar tentang itu. Bisa tahu. Susunan kata-katanya yang indah, yang luar biasa, itu pun tak bisa diimbangi oleh penyair-penyair yang mampu menyusun kata-kata indah itu. Makanya akhirnya karena mereka tidak menerima mukjizat Nabi itu dengan iman, akhirnya yang muncul apa? Sihirnya. Nah, ujungnya itu sihirnya. Kan ditantang Allah. Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Rasul kami itu, Fa'tu minhu bisuratim min mislih. Udah, kalian bikin seumpama itu satu surah saja. Nggak sanggup sendiri, ya udah, wada'u syuhada'akum min dunillah. Ajak kawan-kawan kalian. Nah, rami-rami kalian, imbangi satu surah saja dari Quran yang diwahyukan kepada hamba kami. Nggak mampu. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau tak sanggup sekarang, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah mampu. Nah, ditantang Allah. Ada yang mencoba-coba bikin mengimbangi surah Al-Fil. Al-Fil, gajah, mal-fil. Apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil. Tahukah engkau apa itu gajah? Nah, gajah itu seekor hewan. Kakinya 4, ekornya panjang, belalainya juga panjang. Siaplah selesai ditulis, kemudian dibaca, senyum-senyum sendiri dia. Kalau ini, anak kocik pun tahu. Nggak berbobot. Beda dengan misalnya Al-Qari'ah, hari kiamat, tersentak. Apa maksudnya hari kiamat? Mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah engkau apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia berterbangan bagaikan rama-rama berterbangan. Kok sampai segitunya? Akan menggugah itu, mengejutkan itu. Akhirnya belakangan diteliti sama ilmuwan. Oh, memanglah akan terjadi begini apabila begini. Wah. Ada tempo hari film kiamat. Ada ya. Padahal kalau kiamat mana ada yang selamat? Bisa pula selamat. Pesawat pula. Mana pula kalau kiamat ada yang selamat? Mati dia semua. Ini ada pula yang selamat di film. Nampak kali film ini. Tapi walaupun itu kita memahaminya bukan kiamat, tapi nengok film itu aja gambarannya paling tidak ya begitu dahsyatnya, masya Allah. Padahal kiamat yang sesungguhnya nanti lebih dahsyat dari yang digambarkan dalam film. Itu belum apa-apa itu kalau itu aja wak udah ngeri nih, masya Allah. Bisanya lah pula omak-omak tuh sama anak bayinya itu ikatan batinnya kuat itu. Cerita-ceritalah dia misalnya di luar rumah, tiba-tiba ada bayi yang menangis, kontak langsung, ya Allah anakku. Jatuhnya barangkali, langsung dia lari, dikejarnya anaknya, ditengoknya, oh tidak, begitu loh mak. Tapi nanti pada hari kiamat digambarkan Allah seorang bayi saat dipangku oleh omaknya, menengok dahsyatnya peristiwa kiamat tuh, lari dia menyelamatkan dirinya, lupa dia sama anaknya.
Terjatuh anaknya di pangkuan, lari dia. Bisa lupa pula sama anak. Betapa mengerikan itu dahsyat. Nah, jadi memang digambarkan seperti nggak sanggup, nggak ada. Jadi mukjizat itu kita memahaminya apa? Didesain Allah sedemikian rupa sebagai bukti pembenaran dari Allah bahwa Allah mengakui kebenaran pengakuan dia sebagai utusan Allah. Maka mukjizat itu muayyid, mengkuatkan pengakuan dari Allah sebagai pembenaran bahwa benar ini adalah Rasul. Dengan cara apa Allah membenarkan Rasulnya itu? Dengan cara Allah jadikan mukjizat. Di mana mukjizat itu menempati tempat firman-Nya, shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Betul itu. Yang dibilang hambaku itu memang iya dia sampaikan dari aku. Kalau dia mengaku Rasulku, betul itu memang Rasulku dia. Cuman Allah tidak begitu membenarkannya, tidak dengan cakap-cakap kayak awak nih. Nah, dalam kitab yang lain kita baca, mukjizat yang dibikin Allah sama seperti seorang raja. Ketika saat dia mengutus utusannya untuk memanggil seseorang daripada bawahannya. Berangkatlah si utusan tadi. Kita bilang umpama penguasa daerah, gubernur lah kita bilang. Pak Gubernur, Bapak dipanggil presiden menghadap. Lalu kata gubernur, betulnya keutusan presiden? Aku kok nggak yakin. Ini aja lah Pak, soal Bapak yakin nggak yakin, Bapak datang aja ke sana, sama-sama kita barengan ke sana. Nanti Bapak tanya sendiri, apakah betul aku ini utusan presiden atau utusan raja menyampaikan kepada Bapak untuk datang menghadap kepada raja. Oke lah, yuk berangkat bareng-bareng bersamaan sampai di hadapan si raja. Lalu dia bertanya sama raja, Tuan Raja, betulkah ini utusan Tuan untuk menyampaikan pesan? Saya harus menghadap kepada Tuan. Rajanya nggak bilang iya, cuman dia anggukkannya kepalanya. Anggukkannya begitu. Anggukan kepala raja itu sebagai apa? Pengganti ucapan raja. Betul, dia utusan aku. Jadi tidak bercakap raja itu membilangkan iya, tapi mengangguknya itu sebagai ganti daripada ucapan iya. Begitulah kira-kira Allah tidak mengatakan betul Muhammad itu Rasulku, betul Soleh itu Rasulku, betul Musa itu Rasul. Enggak begitu Allah. Tapi dibikin Allah mukjizat, di mana mukjizat ini tak bisa diimbangi, tak bisa dihempang oleh kekuatan apapun, karena langsung itu rekayasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga nggak bisa dikalahkan oleh apapun. Nah, kenapa Allah bikin mukjizat itu? Mukjizat yang dibikin Allah itu menempati tempat seolah Allah bilang kepada orang banyak, hamba-hambaku semua, Muhammad ini betul Rasulku. Sebagai bukti atas itu, aku bikin mukjizat kepada mereka. Seolah-olah Allah bilang begitu kepada mereka. Maka mukjizat yang dibikin Allah itu menempati tempat Allah sebagai pembenaran dari Allah, pengakuan Allah bahwa ini adalah Rasul. Nah, jadi kita memahami mukjizat itu seperti itu. Nah, makanya Nabi Musa ketika dilemparkan tongkat, penyihir-penyihir Firaun itu paham, berarti betul Musa utusan Allah. Maka langsung dia beriman, tidak diliriknya lagi Firaun waktu itu. Mengamuklah Firaun, berani-beraninya kalian beriman kepada Musa, berpaling dari aku, mengimani Musa sebagai Rasul Tuhannya. Selama ini kalian patuh sama aku. Ku kasih kalian segala macam fasilitas hidup yang enak-enak. Tiba-tiba kok berpaling dari aku. Kalau begitu, ku cabut semua itu. Fasilitas itu. Apa kata mereka? Enggak apa-apa. Cabutlah. Bukan fasilitas itu aja yang ku cabut. Nyawa kalian pun ku cabut. Ya udah nggak apa-apa kalau sanggup kau cabut. Ku salib kalian semua. Bikin. Kau bisa mencabut nyawa kami umpamanya, tapi kau tak bisa mencabut iman kami, keyakinan kami terhadap Musa adalah benar utusan Allah. Pertanyaan, mengapa kok berubahnya 180 derajat? Dari tadinya begitu setia dan patuh kepada Firaun,
tiba-tiba melawan Fir'aun. Bahkan fasilitas kemewahan hidup pun mereka siap dicabut. Bahkan mati sekalipun demi mempertahankan keyakinan itu siap. Masya Allah. Apa ini sekarang yang ada? Itulah. Mereka menjadikan fenomena mukjizat itu sebagai dalil yang menumbuhkan keyakinan yang begitu sangat kuat. Bahkan untuk mempertahankan keyakinan itu, kalau nyawa harus sebagai taruhannya, mereka siap. Masya Allah. Itulah nazar itu. Itulah nazar itu. Teliti orang, cepat mereka menangkap karena mereka punya pengetahuan tentang sihir. Nah, bagi yang tak tahu tentang sihir, mereka mengambil dalil dari orang yang ahli sihir. Seorang yang ahli sihir itu aja pun menengok fenomena mukjizat itu mereka beriman. Awak yang tak ahli, apalagi langsung mengikut beriman. Ya, mereka ngambil dalil dari berimannya si ahli-ahli sihir itu. Itu nazar. Jadi nazar itu menyampaikan kepada ma'rifah. Dan apabila engkau berkehendak ma'rifah, maka nazarlah. Kalau kita mau meyakini sesuatu, maka telitilah. Buktikan dulu kebenaran atas apa yang mau kita yakini. Setelah nyata kebenaran itu dengan nazar, dengan dalil-dalil, baru yakin. Akuilah kebenarannya, diyakinilah itu. Jadi apabila engkau berkehendak ma'rifah, maka nazarlah. Karena nazar itu wasilah, itu jalan untuk sampai kepada ma'rifah. Dan disuruh nazar kepada dirinya mula-mula. Cuman tadi dua pendapat ini kan beda pendapat ya. Dua pendapat itu bisa disatukan begini. Kalau ada orang datang, Pak, aku mau masuk Islam. Kau yakin tentang Islam itu betul? Betul, Pak. Udah kau pikirkan matang-matang tentang kebenaran Islam? Bukti-bukti kebenaran Islam belum, Pak. Nanti kau masuk Islamnya sebentar, sebulan. Habis itu kau ragu, kemudian keluar kau. Enggak, ini ada buku. Kau baca-baca lah dulu. Kalau dia udah minta untuk disyahadatkan nih. Ini ada buku, kau baca-baca lah dulu. Setelah kau baca-baca nih, mantap keyakinan kau dengan bukti-bukti yang ada di buku ini, baru datang kau kemari balik, baku syahadat. Tiba-tiba begitu dikasih besok mati. Salah nggak kita kira-kira? Salah ya. Dia udah minta. Tapi karena dia tak tahu dalil dari yang dia yakini tentang Islam tuh, kita suruh dia dulu belajar. Kau pikirkan dulu elok-elok, kau baca ini dulu. Setelah kau baca ini, mantap kau rasa, balik kemari, baku syahadatkan. Aku nggak mau Islam tuh ecek-ecek, bikin main-main. Karena aku tengok ada juga orang kayak gitu, masuk Islam, gampang kali masuk Islam. Tapi habis itu, paling dia lagi. Jadi macam main-main Islam tuh dibikinnya. Aku tak mau. Kalau memang kau Islam, sekali Islam, mati Islam. Jangan lagi kau bikin main-main agama ini. Begitu. Yalah Pak, katanya. Nah nih, kau baca-baca. Mati besok. Salah nggak kita kira? Salah. Bahkan menunda-nunda orang Islam itu. Orang mau bersyahadat, mau masuk Islam. Kalau mati dia, kita bertanggung jawab atas itu. Memang gitu. Atau udah Pak, nggak masuk Islam. Man, aku masih ini. Belum lagi mantap kurasa masuk Islam. Udah Pak, masuk aja. Setelah masuk, Bapak baru belajar. Kemudian baru Bapak teliti untuk memantapkan selama masuk Islam. Udah masuk aja yang penting. Itu nanti akibatnya dia masuk, tak tahu dia yang dimasuk itu betul apa salah. Jadi mana yang betul ini? Yakini aja tapi tak tahu alasannya. Atau belajar alasan dulu baru yakin. Sebelum sampai ketika yakin mati. Gimana?
Jadi digabungkanlah pendapat. Ada yang berusaha untuk menyatukan dua pendapat ini. Kita lihatlah kalau dia sudah bergaul dengan umat Islam nih, sudah seringlah ada ihtimal, ada kemungkinan besar sudah sering dan dengar-dengar tentang Islam, tentang ajaran Islam ini. Kalau ini kita suruh aja dia syahadat, kemudian kita ajari. Tapi kalau dia jauh dari umat Islam, nggak pernah tahu, tak pernah dengar Islam, kemudian dia minta Islam, itu tadi, ditelitilah dalil dulu supaya. Jadi dua pendapat ini wajib sama dia, kita suruh aja lah dia meneliti. Jadi awal yang wajib bagi dia nazar, karena dia memang selama ini nggak pernah dengar tentang Islam. Nazar dulu. Tapi kalau yang udah biasa mendengar, dia bergaul dan membaur dengan orang Islam, mungkin dia mendengar ceramah walaupun tak sengaja pas lewat, ada suara mik atas masjid pula kedengaran sampai keluar, dapat hidayah pula, dia nyangkut di hati dia. Kalau udah seperti ini, langsung aja lah suruh dia bersyahadat, yakin dia. Nanti belakangan baru kemudian diperbaiki tingkat dalil-dalilnya. Jadi dua pendapat ini disatukan seperti itu. Yang jauh dari mualim kita buat apalah nazar langsung lapasnya ya. Iya, jadi kalau begitu. Kalau dia minta kasih. Tapi kalau dia tak minta, udahlah Pak gini ini. Apa itu Islam? Udah, Pak. Atau saya tanya apa Islam? Masuk Islam aja Pak. Syahadat Pak. Syahadat itu macam mana? Udah, ikuti aja cakap sini. Gini bikin. Tak mau dia. Bapak mau selamat apa enggak dunia akhirat kita awak juga lagi. Enggak bisa lah ikrafiddin. Enggak bisa kita paksa karena keyakinan itu tak bisa dipaksakan. Seperti juga keyakinan tak bisa dihalangi. Itu penyihir Fir'aun itu tak bisa dihalangi, mati pun jadi. Oke. Jadi bagi yang mengatakan wajib nazar, maka apabila engkau berkehendak makrifah, nazarlah. Karena nazar itu wasilah kepada makrifah. Dan disuruh nazar kepada dirinya mula-mula. Cobalah kita amati, kita pikir-pikir dan kita renungkan tentang diri kita. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu kenapa tidak kamu lihat? Melihat basor itu kan pakai mata. Itu awal melihat itu pakai mata. Setelah dilihat dengan mata lahiriah, mata kepala gitu ini, lalu pertanyaan selanjutnya, apa respon mata hati? Apa respon akal kita melihat semua ini? Adakah penciptaan manusia itu penciptaan yang kebetulan? Tidak. Begitu banyak manusia, miliaran, bahkan triliun, bahkan lebih dari itu. Ada sesuatu keajaiban yang dibikin Allah pada manusia. Apa? Sidik jarinya nggak ada yang sama. Coba. Sidik jarinya nggak ada yang sama. Itu makanya salah satu sebagai bukti untuk polisi memperkarakan sesuatu, barang buktinya itu salah satunya sidik jari. Makanya kalau terjadi sesuatu, jangan satu. Supaya jangan banyak kali sidik jari yang banyak, nanti susah polisinya. Kalau cuma dia saja, ini barang bukti. Siapa yang diperkirakan yang akan dituduh setelah ada pendekatan pembuktian yang lain untuk memastikan betul sidik jarinya cocok. Kalau udah cocok sidik jari, dia lah itu siapa lagi. Karena memang sepakat semua ilmuwan, sidik jari manusia itu tidak ada yang. Nah, belakangan ada lagi tes DNA. Tes DNA. Nggak ada itu yang sama. Kalau ini bukan anaknya, pasti tes DNA-nya beda. Kalau yang anaknya, sama itu tesnya. Itulah kuasa Allah SWT. Kemudian di diri kita nih, ya Allah, berapa banyak tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Sang pencipta diri kita nih. Dibikin Allah Ta'ala selaras. Persis macam mana firmannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baik. Cobalah.
Kalau lah kita jalan kayak monkey, kayak mana nih? Monkey, ibu tahu monkey? Bau. Monyet, koro. Tidak tegak kita di atas dua kaki, tapi berjalan begini. Apakah itu ahsani takwim buat manusia? Tidak. Macam monyet pula orang. Tengoklah kuasa Allah membuat kita tegak, kaki itu tegak. Nah, kalau manusia jalan toga, itu memang biasa begitulah. Yang mengherankan kalau ada manusia jalannya macam monkey. Mengapa bapak jalan begitu? Cemano tak bisa toga aku lagi nih. Mesti begini merangkak jalanku, dan tak bisa lagi elok jalanku. Oh, karena ada satu sebab. Sebaliknya, monkey itu pun kalau jalannya toga kayak manusia, itu mengherankan kita. Ya, ini mengapa bisa begini? Oh, rupanya dilatih pemain sirkus. Nah, tengoklah tubuh kita nih ya Allah. Kuku dibikin Allah mau panjang. Kalau lah boleh tak dipotong-potong kuku itu, maulah satu jengkal. Dulu belum ada siaran apa-apa, masih siaran TVRI dulu. Hitam putih pun TV-nya. Berita yang paling populer waktu itu adalah di dunia dalam berita. Jam 9 itu dulu. Jam 9 berita lain. Oh iya. Itu beritanya. Dunia dalam berita. Jadi saya tengoklah dunia dalam berita itu. Banyak pemberitaan. Salah satunya yang seingat saya gini hari, ada seorang wanita mendapat rekor kuku terpanjang di dunia. Mau panjang. Dalam hati saya, cemana lah kalau kodoh hajat nih mencebok. Umpama orang tuh karena orang barat dia tidak pakai air, pakai tisu misalnya, pakai tisu pun cemana lah megangnya. Rupanya ada yang ngurusin dia. Oh, dia mencapai rekor kuku terpanjang di panjang, masya Allah. Kalah mak lampir. Bayangkan kalau umpama gigi dibikin Tuhan lah kayak gitu. Pangkas. Ada pangkas gigi. Alah ya Allah. Panjang terus mau tengah-tengah mulutnya ya Allah. Betapa jeleknya manusia itu. Masya Allah. Udah, coba kita pikirkan aja kenapa begini Tuhan, kenapa tidak begini? Masya Allah. Subhanallah, tabarakallah. Rambut kepala enggak dia panjang terus. Tadi potong-potong. Tapi alis mata kita ini tidak mau pula panjang. Umpama panjang kayak rambut kepala tuh repot awak. Terpaksa sebulan sekali, setengah bulan sekali, boleh jadi sebulan sekali. Mangkas awak. Ibu-ibu tak pede lah. Kenapa? Kalau mangkas sendiri kan ada yang tinggi, ada yang padang pendek dan panjang. Alah jeleknya aku. Kalau begini paksa pergi ke salon. Mana tahan duit ke salon seminggu sekali nak memangkas alis. Kenapa bisa begitu? Oh, kata ilmuwan, karena di kepala ada zat ini yang bisa membuat rambut itu panjang. Oke. Kalau belum matang zat itu tidak ada, cuman kecil dia sedikit sehingga nggak memanjang. Oke. Yang mengatur zat-zat yang dibilang ilmuwan itu siapa? Apakah zat-zat itu tiba-tiba begitu aja? Mana mungkin? Disitulah sudah ya Allah, subhanallah. Dibikin Allah Ta'ala kelopak mata kita nih elastis. Begitu ada sesuatu yang membahayakan buat biji mata, tiba-tiba refleks aja dia. Kodip dia. Masya Allah. Walaupun kadang-kadang kalah kodipnya. Duluan masuk ada butuh daripada kodip. Tapi refleksnya gitu, elastis. Siapa membuat saraf mata tuh, kalau pak mata tuh bisa begitu. Copatnya. Masya Allah. Jantung.
sebagai pemompa. Dibikin Tuhan terus. Tidak berhenti-berhenti itu dah. Makanya kalau di rumah sakit, detak jantung tuh masukkan ke layar. Misalnya lo, kalau udah, adalah berhenti itu. Innalillah itu. Bayangkan, sejak ditiupkan ruh ke janin tuh, jantung tuh udah berdetak dia. Sampai lahir ke dunia. Di dalam alam rahim itu aja berapa lama sudah detak jantung tuh. Lahir ke dunia, ini hari umurnya sudah 76 tahun, ada yang 80 tahun. Lama betul udah berdetak jantung. Ya Allah. Tak berhenti-berhenti dia. Enggak rusak-rusak. Tuh, detaknya tuh baik aja. Insyaallah. Maunya dah. Seiring detak jantung yang tak berhenti gitu, maunya hati awak pun begitulah mendetakkan Allah, 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 Allah. Maunya dah. Cuman tak begitu pula. Yang di hati kita apa? Duit. Itu pula Allah ya Allah. Padahal Allah membuat itu adalah sebagai jalan untuk mengingat dia. Dibikin Allah detak jantung tuh tak berhenti. Hei hambaku, ku bikin detak jantung kau tak berhenti. Seiring ruh yang kutiupkan tuh masih ada pada dirimu. Kau ingat-ingatlah. Ingat-ingatlah aku mendetakkan jantung selama ruh tuh masih kutiupkan di situ. Nanti satu saat ku cabut ruh tuh berhenti detak jantung kau. Jangan lagak kau sama. Kalau kira-kira bahasa manusia kan begitulah kira-kira. Cuma awak tak sadar. Masih lebih banyak ingat yang lain dari Tuhan lagi yang mendetakkan jantung. Ya Allah. Masih lebih percaya lagi sama dokter. Masih lebih percaya kita sama obat. Masih lebih percaya kita lagi sama alat daripada sama Allah yang menggerakkan jantung. Oke lah. Usaha sih boleh-boleh saja. Bahkan disuruh kita berusaha sama Allah Ta'ala. Usaha itu pun semaksimal mungkin, jangan setengah-setengah. Oke, tapi usaha manusia itu tidak memberi bekas. Usaha manusia itu tidak bisa mencipta. Hak cipta itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bergantung kita dengan apa segala macam sebab-sebab yang dibikin Allah. Bergantunglah kita tetap kepada Allah. Kalau kita sadar kita begitu sangat bergantung dengan Allah, seiring ketergantungan kita dengan Allah, kepatuhan kita pun sekuat itulah. Kalau betul hati kita betul-betul bergantung sama Allah, seiring detak jantung yang berdetak tuh, takkan dia berdetak kecuali didetakkan Allah. Sehingga bergantung kita sama Allah, berhajat kita sama Allah. Hajat kita begitu sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seiring hajat yang kuat tuh, seiring itu pula lah ibadah kita pun begitu sangat luar biasa. Nggak pakai ngitung-ngitung, nggak pakai ngira-ngira, semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebanyak mungkin, sebaik kualitasnya, semampu yang bisa kita lakukan. Nah itu baru betul. Nah sebetulnya Allah nak begitu membuat kita. Cuma awalnya tak sadar-sadar, itu aja masalah. Baik. Apalagi dibikin Allah, Masya Allah luar biasa. Nih, lubang hidung kita nih, dibikin Tuhan berbulu. Cuman jangan mentang-mentang berbulu pula, dibiarkan dia keluar-keluar. Oh iya, oh lupa, ya udah nggak apa-apa. Asal jangan pembiaran sengaja. Iya. Mengapa Pak nggak dipotong? Itulah kau tak tahu kau itu hikmah Allah menciptakan bulu tuh sebagai penyaring. Pak jangan debu-debu itu terhirup. Jadi kalau potong nanti penyaringnya hilang. Makanya biarkan saja lah. Insyaallah. Nah, gitu-gitu juga lah. Yang keluar-keluar itu ya disuruh lah pula. Kita kan disuruh rapi sama Allah. Ada anak-anak muda.
Apa kalau panjang rambut gua sampai ke bawah-bawah kayak perempuan? Rasulullah tuh rambutnya panjang sampai ke bahu. Aku itu Rasul. Ikut Rasul tentang panjang rambutnya. Tentang yang lainnya tidak ikut. Oke, Rasulullah panjang sebahu. Tapi rapi tuh rambut Rasulullah. Tidak macam mana anak muda gini ada udah panjang gondrong kayak Yesus pula. Ya Allah. Kemudian Nabi tidak keluar-keluar itu kemana-mana, tidak bertutup kepala, tutup, pakai sorban, sehingga rapi betul, nampak wibawanya. Jadi kalau memang begitu, tak ngapalah. Nah, ini kalau nampak urak-urakan pula, kayak preman pula, tak usahlah. Baik, Masya Allah. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita renungkan aja, ya Allah, desain Allah yang luar biasa. Lubang hidung ada bulunya, ada penyaringnya. Kemudian lubang hidung dibikin Tuhan ke bawah. Coba taruh ke atas. Allah, ya Allah. Tak berani kita keluar kalau hujan. Telang ke bawah aja pun kadang-kadang keluar awak flu. Apalagi kalau lubangnya ke atas. Masya Allah. Masa pakai payung, tak berani keluar. Kalau tak bawa payung. Mayung hidung. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi semua yang dibikin Allah itu tak sunyi dari hikmah. Ada itu hikmahnya semua dibikin Allah. Makanya teliti. Telitilah semua ciptaan Allah. Termasuk yang pada diri kita. Kalau betul-betul diteliti, berdecak kagum kita. Subhanallah, ya Allah, luar biasa ciptaan. Kalau kita sudah kagum dengan ciptaannya, tentu kita lebih kagum kepada yang menciptakannya. Barulah betul. Subhanallah. Betul itu dari dalam, bukan cuma mulutnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Betul Allahu Akbar itu dari dalam, bukan dari mulutnya. Kenapa? Karena dia membaca itu pakai bukti-bukti. Dipikirkannya. Nyata betul di hati dia. Dengan penelitian-penelitian dalil tadi akan kebesaran Allah dari penciptaan. Maka sebetulnya kalau kita menggunakan akal fikir kita, menggunakan hati nurani kita yang paling dalam, apa membuat kita mengingkari adanya Allah? Apa membuat kita lupa dari Allah? Padahal apapun yang kita lihat semua, bukankah itu hasil dari penciptaan Allah? Kemana mata memandang? Semua itu adalah ciptaan Allah. Maka apapun yang kita pandang, sogianya kalau kita pandang bukan dengan sebatas mata, tapi juga ikut mata hati memandangnya, maka semua itu membuktikan akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Maka apa membuat kita lupa daripada Allah? Tidak bergerak satu zarrah pun di alam milik Allah, kecuali Allah yang menggerakkan dengan kudrat dan iradat. Kalau tidak karena dikehendaki Allah dia bergerak, takkan bergerak. Kalau tidak dengan kuasa Allah dia bergerak, tak bisa bergerak. Nah, jangan kita berpikir karena kita masih kuat, makanya kita suka-suka hati nak apapun bisa aku bikin. Melompat, jongkok, berbalik, rolling-rolling, bisa aku. Iya, itu selama dikehendaki oleh Allah. Selama Allah mau membuat begitu. Jangan karena paten dia pikir karena dilatihnya, bisa pula orang rolling. Kita menengoknya, jujur, orang yang rolling. Ada yang olahraga naik gedung, lompat, kalah monyet. Lompat, enak aja lompat, kan ada itu. Ringan langkah dia, lompat sana, lompat sini. Gedung-gedung itu dilompat-lompati. Ringan badan dia. Jujur, coba kita melihat. Yang kita kagumi orangnya atau Allahnya melompat-lompatkan diri.
Nah, orangnya ya, hebatnya bisa dia melompat-lompat. Iya, iya. Padahal kalau ditanya tauhid di dalam hati kita, bisakah dia bergerak melompat-lompat tuh tanpa izin dan kudrat Allah Ta'ala? Tidak bisa. Harusnya yang kita kagumi itu subhanallah, maha kuasa kaya Allah membuat manusia bisa melompat-lompat macam begitu. Adatnya tak bisa itu, tapi kau bikin dia bisa seperti itu. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Harusnya begitu. Ini enggak, wah hebatnya Allahnya lupa ya. Allahnya hilang di hati kita. Yang ada di hati kita kehebatan dia yang bisa melompat. Padahal jangankan itu, tubuh kita ini berapa zarah? Satu zarah, benda yang paling kecil itu pun tak akan bergerak kecuali dengan izin Allah. Nah, makanya mengaji tauhid nih bukan sebatas tahu kemudian yakin, tapi tak ada rasa. Orang yang tahu kemudian diyakininya tapi tak berasa, maka hilang-hilang timbul. Pas terasa timbul, pas tak terasa hilang. Padahal pas hilang tuh umpama belakangan tanya, Pak siapa mau bikin itu bisa begitu? Ya Allah lah, pakailah. Ya Allah lah. Tapi kenyataan waktu itu kemana hati kita? Ke Allah atau ke sesuatu yang kita lihat dengan kasat mata? Nah, sesuatu yang kita lihat. Hebat betul ya. Bisa pula dia melompat segitu jauh. Kalau awak itu kayak gitu 10 lompatan itu. Dia sekali lompatan sampai. Hebat. Wah, dia juara internasional paling jauh melompat. Kenapa enggak? Subhanallah. Kuasa kaya Allah membuat dia bisa pula melompat sampai ukuran manusia biasa 10 lompatan. Dia sekali lompatan bisa sampai sejauh itu. Subhanallah. Kenapa enggak begitu? Dan custom langsung. Padahal kalau ilmunya lah ditanya sama kita, apa kita bilang? Allah apa dia yang membuat begitu? Allah. Kalau ditanya keyakinan kita, bukan cuma ilmu, keyakinan kita. Allah, apa orang tuh yang membuat begitu? Keyakinan kita pun bilang Allah. Tapi kenapa waktu kita menyaksikan peristiwa itu tidak nyambung ke Allah? Keyakinan itu tak berasa. Kalau lidah lah sambal masuk tersentuh lidah tak berasa pedas, bahaya nggak? Bahaya nggak tuh? Ya tak berasa lagi lidah aku. Segini pedasnya kata orang, tidak pedas di aku. Cobalah garam dulu, garam. Asin tuh garam. Ya susah aja, tidak terasa asinnya. Ayo mak, apa nih sama aku ini? Heran gitu ya. Ngapa bisa begini? Tapi iman tuh tak berasa, aman-aman aja. Kalau lidah tak berasa, bingung awak. Tak berasa. Mati rasa lidah. Tapi mati rasa iman. Kita nggak bilang dia kafir ya. Kita nggak bilang dia kafir. Karena kalau ditanya yang sebenar-benarnya, siapa membuat itu? Ya Allah. Kenapa nggak Bapak kagum sama Tuhan? Kok kagum sama orang tuh? Padahal orang tuh tak bisa bergerak kecuali dengan izin. Ini sudah banyak kita saksikan. Sehatnya dia. Lari pun masih bisa. Lomba lari pun sama kita mungkin belum tentu menang. Tiba-tiba begitu golek-golek dia nak bangkit. Kenapa ini? Aku gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa? Untuk contoh. Ya Allah. Macam Bapak masih elok dari satu sisi. Ada sama sekali. Udahlah badan tak bisa bergerak, mulut tak bisa bercakap, apapun tidak. Udah diam saja. Apa Pak? Nggak ngerti kami apa yang Pak bilang. Umpama tangan bisa bergerak, tulis. Tangan pun dah. Tak bisa lagi udah kaku. Lembek gitu tangan, ya Allah.
Padahal bapak nih waktu sehatnya wah segagah-gagah. Ternyata segagah apapun kita, kalau tidak izin Allah Subhanahu wa taala mampu menggerakkan badan nih, tidak takkan bergerak badan. Kalau ondaknya, ya ondak kali lah bergerak. Tapi hendak kita tuh kalau tidak sesuai dengan hendaknya Allah, kuasa kita tuh kalau tidak sesuai dengan Allah menghendakinya, maka takkan dijadikan. Disinilah baru sadar kita, baru betul lidah kita yang mengatakan selama ini, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selama ini awak berpikir awak yang menggerakkan badan kita. Awak pikir selama ini yang terasa kaki kita tuh kita menggerakkan kaki itu. Kita pikir tangan kita ini menggerak, awak menggerakkan tangan tuh. Kita pikir menoleh kepala tuh awak menolehkan kepala. Awak pikir bercakap tuh awak yang mencakapkan lidah tuh sehingga keluar suara. Tapi setelah ini baru sadar kita, oh rupanya bukan. Betul rupanya kaji tauhid yang selama ini udah kono ya. Baru terasa ya Allah. Nah, jadi kalau begitu yang kena ini pun dari sisi ini ada eloknya. Gimana elok? Jazam kaji itu pas. Kalau selama ini wak jazam dalam keyakinan, ini jazam dalam rasa keyakinan. Betul kali rupanya kaji itu. Buktinya udah kena aku. Gagah betul aku dulu. Gini hari sudah tak bisa apa-apa ya Allah. Maha kuasa kau ya Allah. Nah, rupanya anak menancapkan itu rupanya. Bak berasa yang selama ini diimani itu bak berasa alat dawam wal istibror, bakok dalam rasa keyakinan. Tetap dia kekal, nggak hilang-hilang. Kenapa? Karena dia sadar. Alah nggak bisa. Dulu bisa. Kuasa kau ya Allah. Jadi maunya kalau bisa jangan nunggu begitu. Jangan nunggu begitu, rasa itu ada. Rasa itu ada. Jadi ilmu tauhid ini menghantarkan kita kepada sahihnya, jazamnya keyakinan ini. Tidak lagi goyang-goyang. Sebatas itu. Tapi untuk alat dawam dirasa oleh hati yang meyakini itu, ini babnya beda lagi. Ini karena bab rasa itu beda lagi. Memang harus didalamkan lagi. Makanya ada yang mengatakan tauhid Imam Asy'ari itu tidak sampai ke makam kasab. Iya, ini memang menghantarkan ke sana. Nak kasab pula awak, kasab itu maksudnya pandangan batin kita ke situ aja, tidak lari. Mana zartu ila syai'in illa wa ra'aitullah fi qabla. Tidak aku melihat kepada sesuatu kecuali aku lihat Allah ada di sesuatu itu. Bahkan sebelum kulihat Allah lebih dulu kulihat. Kenapa? Wujud Allah lebih dahulu daripada wujud peristiwa. Bahkan dia sanggup batinnya memandang la maujud illallah. Yang ada nih pada hakikatnya tak ada. Karena dia ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama Allah tidak mengadakan dia pada hakikatnya dia pun tak ada. Sementara Allah wujudnya qadim lagi baqo. Pertanyaannya, apa bisa kita sejajarkan wujud yang qadim lagi baqo dengan wujud yang mungkin, wujud yang baharu plus bakal fana? Bisakah kita sejajarkan wujud itu duanya? Tak bisa. Makanya kan Allah itu karena fi'il madi. Menunjukkan masa yang telah lalu. Dulu kapan? Pada azal. Sebelum Allah menciptakan apapun dan siapapun. Dan sebelum ada apapun dan siapapun, Allah sudah ada. Kan Allah sudah ada.
Walaisa ma'ahu syai'. Ketika itu tidak ada bersama dengan Allah sesuatu apa. Ada membersamai Allah? Tidak ada. Ada wujud yang lain selain wujud Allah pada azal itu? Tidak ada. Munfarid. Tunggal Allah. Tak ada wujud yang lain. Sekarang. Sekarang bila? Setelah Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang banyak. Yang tak terhitung banyaknya. Kita tak sanggup menghitung. Pertanyaannya, apakah Allah berubah wujud? Al-an huwa. Sekarang dia Allah. Ma'alaihi kana. Huwa dia Allah. Ma'alaihi. Dia sebagaimana atasnya dulu adanya. Dulu Allah ada. Tidak ada bersamanya sesuatu. Lalu sekarang, apakah ada bersama dengan wujud Allah? Tidak ada. Nah, ini pelan-pelan ini memahaminya. Ustadz, cemana awak mau memandang selain Allah sekarang nih wujudnya tak ada yang lain daripada wujud Allah. Nampaknya Ustadz aja tuh duduk sudah nampak kan? Macam mana kami mengatakan tak ada wujud makhluk ini? Tak ada wujud hakiki yang dimaksud. Jadi dia sanggup, ini kalau sudah sampai makom itu ya, dia sanggup memandang alam semesta ini, wujudnya itu seperti wujud bayang-bayang. Tengoknya. Kelihatan nggak tuh bayang-bayang tuh? Kelihatan. Mana mungkin kita bilang, nggak ada bayang-bayang tuh, tak nampakku. Oh, berarti bermasalah mata Bapak. Kalau dibilang bayang-bayang tuh tak nampakku, bermasalah itu mata. Ada bayang-bayang tuh. Tapi coba sentuh. Peganglah. Nggak ada. Nggak ada. Mana bayang-bayang tuh? Ada. Terlihat adanya. Tapi tak ada pada hati. Nah, kalau kita sanggup memandang alam semesta ini seperti memandang bayang-bayang. Ada memang terlihat. Tapi dalam keyakinanku pada hakikatnya dia ada karena diadakan Allah. Dia sendiri tak berdaya untuk ada dan tiadanya diri. Ada dan tiada dia itu ada dalam genggaman kuasa Allah, ada dalam iradat Allah. Maka oleh karena itu pada hakikatnya kalau memandang ini sebetulnya yang ada tuh Allah. Karena Allah menghendaki dia ada. Allah menciptakan dia ada. Umpama Allah ingin meniadakan dia, dia pun tak sanggup mempertahankan keberadaan. Itulah hakikat di dalam keyakinan dia. Maka kalau seperti ini, adakah layak tempat somat kita, tempat bergantung kita kepada wujud selain wujud Allah? Tapi ini serius nih ya. Layakkah kita bergantung sama duit? Gimana Pak Bayu? Bergantung sama duit apa bergantung sama Tuhan yang menciptakan duit? Harusnya. Tapi kenyataannya coba. Kalau ada duit, agak tenang hati awak ya. Kalau tak berduit, ayo mak goyang. Tinggal berapa ini? Umpama tak ada lah besok cemana lah ini belanja. Lebih menenangkan hati awak bukan Tuhan, tapi duit. Kok duit nomor satu? Tuhan nomor berapa itu? Katanya la ilaha illallah la maujud illallah. Tak ada wujud Allah, tidak ada wujud yang lain bersama dengan wujud Allah. Tapi kenapa wujud duit itu lebih nyata dari kita daripada dengan Tuhan? Nah, mana? Kalau ditanya lah iman kita, hakikat yang ngasih rezeki itu Allah, apa hakikat menyelesaikan masalah itu Allah apa duit? Pasti kita bilang Allah. Tapi kenapa duit itu nomor satu? Allah yang tak kemana? Kemana nih? Pak Isalan jawabnya ini.
Nah, jadi kita mengaji tauhid nih maunya sampai ke situ. Jadi jangan begini ngaji tauhid juga, tapi perilaku kita tidak sama seperti orang yang mentauhidkan Allah. Nah, dalam ini kajinya ini, nah, dalam. Polan-polan lah coba. Bukan diputuskan secara lahiriah. Nah, udahlah kalau gitu uang aku buang-buang, udahlah sama Allah. Pak Bayu, kenapa dikasih semua uang? Udah, tapi suruh Ustadz begitu. Tahu sebergantung sama duit lah. Sedekahkan semua habis. Dah, aku terserah Allah aja. Allah. Kan nanti datang dari Tuhan. Rupanya tak datang, baru bingung. Mana ya Allah duit itu? Mana lagi? Memutuskan ini sama seperti kita bilang bayang-bayang itu tak ada. Sama kita mengatakan bayang-bayang itu tak nampak gitu. Tak boleh. Yang nampak kita bilang nampak. Tapi ketika kita sentuh, tak ada dia. Kita bilang tak ada dia. Paham maksudnya ini? Pak Bayu buka bengkel. Allah yang ngasih rezeki. Bukan bengkel. Adalah tutup aja. Zikir aja lah. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. 5.000 udah baca. Tapi kok tak ada yang datang ngasih duit. Ngasih rezeki. Nah, itu sama dengan kita mengatakan bayang-bayang itu tak nampak. Jangan. Dibikin. Karena memang Allah memposisikan makom kita tuh masih makom asbab. Jangan pindah sendiri ke makom tajrid. Yang macam-macam itu makom tajrid itu lain. Allah memindahkan itu. Jangan onda awak, onda Tuhan. Bikin. Tapi pandanglah bengkel tuh kayak bayang-bayang. Hakikatnya yang ngasih rezeki itu bukan aku buka bengkel. Aku mandang bengkel nih kayak bayang-bayang itu saja. Aku bikin macam mana yang semampu bisa aku bikin. Adapun di hatiku totalitas 100% tidak berharap ke bengkel. Putus deh. La ilaha illallah. Bisa nggak itu? Ayo. Maka waktu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini maksudnya nak memutuskan selain Allah. Just di hatiku cuma Engkau ya Allah. Itu nak mutuskan itu. Jangan ada lagi gantungan di hati kita kepada selain Allah. Gantungan itu mutlak kepada Allah. Cemana lah itu bisa begitu. Nah, maka banyak-banyak kan zikir itu diisi. Awak berzikir kemana mulut, kemana pikiran, kemana hati. Padahal nggak nancap-nancapkan itu. 300 saja ya. 300 saja. Itu pun kadang-kadang. Masih ya. Insya Allah. Oh insya Allah tidak. Iya. Sebetulnya itu masih perlu nak dibenar-benahi. Makin elok dia. Makin elok dia. Dipermak-permak. Sama. Coba tengok orang merelip. Apa sekali jadi? Tidak. Berapa kali dia ngelus-ngelusnya itu? Oh, awak aja nengoknya capek. Tapi sabar dia. Sap, agak mulai membentuk. Makin halus. Udahlah selesai, pakai kuas kocik lagi. Allah ya Allah. Itu untuk ngerelip ya. Untuk ngerelip yang di dalam. Sekali datang, udah selesai.
tamat kaji. Tamat. Aduh, dalam hati saya hebat bola Tanjung ya. Bisa pula. Awak dulu sampai subuh mencarinya, membikinnya. Seminggu sekali, 2 jam selesai. Oh, wah, berarti memang udah hebat yang bola Tanjung. Tapi yalah, saya berpikir begini, sangka baik sama Tuhan. Kalau Allah berkehendak, ada yang tak mungkin. Wah. Tapi kalau nengok adatnya, oke lah. Oke. Kalau nak datang malam Jumat nih, yang pertama, setiap malam Jumat pertama kami kumpul. Siapa ndak datang, datanglah. Nah, sama-sama. Oh, di sini mengaji ya. Adalah. Yang sana malam pertama. Kedua kan bisa juga. Oh, ngisi lain. Baiklah. Oke lah. Nanti Tuhan ngasih kemudahan insyaallah. Jadi mesti begitu. Selang yang sudah diusahakan pun jalannya belum tentu bisa terjalani awak. Apalagi yang tak tahu kita jalan merasakannya itu cuman nampak terbentang di kepala, ditunjukkan guru tuh lah begini bikinnya, begini bikin, awak bikin kadang tak. Belum jadi. Apalagi awak masih bingung, aku ndak begitu, apa nak dibikin, nggak tahu. Aku nak sampai ke sana, jalannya mana? Nggak tahu, nggak nampak jalan. Kemana awak sampai awak ke jalan? Nah, kadang sudah ditunjukkan pun jalannya, menjalaninya pun awak borat. Nah, inilah. Jadi memang harus ke sana. Memang harus. Ayo. Bukan apa-apa lah. Ini tak pernah saya ceritakan. Tapi untuk memotivasi kita semua, na'udzubillah, mudah-mudahan dijaga Allah hati saya. Mimpi saya. Itu bulan Ramadan ingat. Masih lajang dulu lagi, masih mengaji sama almarhum Tuan Guru. Dalam mimpi itu ngaji kami di Masjid Al-Jihad. Yang situ kami ngaji. Jadi saya mengaji ke beliau tuh di Masjid Al-Jihad malam Senin, malam Kamis, hari Minggu di rumahnya. Aduh, salah nggak saya nyampaikannya. Jadi waktu itu di masjid mengaji dibukanya bajunya. Nah ini untukmu katanya. Saya tengok dia pakai baju yang baru. Kalau tuan tuh bajunya nggak berubah-ubah deh gitu aja. Warnanya coklat-coklat susu, kuning-kuning susu. Nah itulah baju. Nggak mau dia berubah. Nah, kalau beliau ke baju ini istiqomah. Baju dia berkaos oblong, kaos gini, itu pakai itu dia. Tobal, sengaja ditempahkannya itu biasa begitu. Jadi yang lama tuh dicopot kasihnya ke saya, pakai yang baru. Senang kali hati saya. Saya nggak punya pikiran apa-apa. Udah dikasihnya, udah saya terima. Habis itu pergi dia keluar, naik dia ke atas itu kalau bolehlah tahu masjid Tembung tuh yang sungai itu kan ke bawah tuh, ke bawah. Kini hari udah agak tinggi. Kalau dulu lebih ke bawah itu. Nah, kan udah direnovasi tuh, jadi kubar. Kalau yang lama lebih lagi ke bawah. Naik dia ke atas. Saya ikut naik ke atas. Sampailah ke atas. Ada pengawal-pengawal dia sekitaran.
Kemudian dikasihnya saya kain putih. Nah, katanya. Saya pun tak tahu entah apa lah maksud. Ya udah saya terima. Turun dia ke bawah. Bawah turun ke sungai itu. Nggak tahu saya. Macam ada kekuatan apa menyedot saya. Tiba-tiba meluncur saya terus ke bawah. Nggak sanggup saya menghentikan saya yang nak turun. Macam kita meluncur itulah. So, sampailah ke sungai itu. Cus, terbangun saya. Cuma saya memahaminya begini. Mengaji itu jangan sampai di situ saja. Terus dalamlah kau. Itu di sungai itu ada air. Sampailah kau ke air itu. Jangan dipadamkan apa yang ada. Itulah yang bisa saya pahami. Beliau itu seolah mengisyaratkan. Karena pernah saya tanya kepada beliau. Ketika saat dia. Kalau dia serius cerita tentang menancapkan nilai tauhid ke hati itu. Sampai ketika rasa itu. Luar biasa. Itu aja cakapnya. Cuma menghantamkan itu. Kadang-kadang kalau yang tak paham macam awak. Itu aja cakap. Cuman kalau saya memahaminya. Kenapa itu dia bilangnya? Dia nak mengaji ini jangan sekilas. Jangan sebatas paham. Tapi yang dipaham itu macam mana. Ada rasa ke dalam. Maka untuk nanamkan rasa itu. Hantam-hantamkan itu. Pak. Terus saya tanya. Kami manggil beliau itu atuk. Kalau orang Tembung manggil atuk itu nenek. Nek. Cuman lah supaya yang nenek bilang tuh terasa aja tak hilang-hilang di hati. Cuman caranya itu. Diam dia. Tidak dijawabnya segera. Ditariknya napas panjang. Lama kaji itu. Sudah jawab dia. Oh ya udahlah awak menyerah lah. Dia aja pun bilangnya begitu apalagi awak kan itu. Lama kajinya. Maka saya heran juga. Di Kuala Tanjung ini kenapa sekali terus enggak selesai tamat. Kan mulai nyindir-nyindir nih malam nih. Insya Allah. Jadi guru nih macam orang tua yang sayang sama anak. Kalau anak tuh udah lari-lari agak jauh-jauh, khawatir dia. Sini jangan jauh-jauh, udah tak nampak. Mana anak? Jangan jauh-jauh kau, main-main. Sini aja. Sini dia main. Jangan jauh-jauh. Tak nampak omak kau nanti. Jadi kira-kira guru tuh begitulah. Kalau udah melari-lari, kemana? Lambat. Oh iya. Sama juga. Panggil-panggil juga mualim. Nah, jadi panggil-panggilan kita. Pak nyambung. Nyambung. Ya Allah. Elah. Cuman ada yang lebih dekat lagi. Bandar Khalifah, Bandar Setia. Cuman yang Bandar Setia ini tidak tersentuh-sentuh datang ke Bandar Khalifah. Apa itu? Yang mendampingi saya lah. Oh ke sini. Mengantar saja boleh. Mengantar. Ya adalah. Tapi yolah balik ke kaji yang menggorak-gorakkan itu kan Allah Ta'ala. Ya udahlah. Awak pun tak bisa lah pula kan. Cuma Allah saja lah. Baik. Jadi mengapalah kita memperhatikan nazar itu kepada diri kita mula-mula. Karena dialah sehampir-hampir sesuatu yang paling dekat sama. Walaupun Allah sendiri bilang, kami itu lebih dekat lagi kepadamu daripada urat lehermu. Cemana pula lagi? Ayo. Urat leher itu di sini. Lebih dekat dari sini. Di mananya Tuhan tuh? Inilah bisa terpeleset kalau tidak digurukan dengan guru yang pas.
pas tauhidnya, pas fikihnya, pas tasawuf. Kalau tidak terpeleset. Gimana? Udahlah payah-payah. Ya di diri kau lah Tuhan tuh. Bersatulah Tuhan sama hamba. Manunggale kawula lan Gusti. Itu kata orang Jerman itu. Apa artinya? Manunggal menyatu kawulo. Kawulo itu hamba. Gusti itu Tuhan. Menyatu. Maka dibilanglah, akulah Tuhan tuh. Tapi aku yang mana? Itulah. Bukan aku jasadku. Aku yang ada di balik aku tuh. Bikin poning kepala aku nih yang mana aku. Alah. Udah dia sosat, awak jadi sosat lagi. Betul sosat. Maka jangan dicari yang macam-macam begini, hati-hati. Ada orang kadang-kadang ondak kali yang macam gitu kaji itu. Lain kajinya ya. Tidak macam yang sampaikan Ustadz Supriyadi ya. Ini lebih dalam lagi kajinya, lebih halus lagi. Aku inilah udah cocok merasa. Sosat lah sama. Tenggelam. Nauzubillahimin dzalik. Maka kita harus punya dasar. Ada dasar kitabnya, dasar pendapat ulamanya. Jangan kita sembarangan kita menggurukan kepada guru-guru yang enggak berdasar. Baik. Ini supaya hati-hati maksudnya. Kemudian nazar ke alam yang di atas. Ya. Kita meneliti alam yang di atas karena dia lebih besar. Tengoklah langit. Ya Allah, langit bisa pula togak tanpa tiang. Tidak pula runtuh-runtuh langit itu. Insyaallah. Tapi nanti katanya pada hari kiamat runtuh itu. Siapa membuat dia bisa begitu? Berpikir kita. Tentu yang membuatnya lebih kuasa lagi, ya Allah. Pikirkan itu. Perubahan-perubahan alam nih dipikir. Dan lebih indah baru. Dan yang lebih indah baru. Kemudian yang lebih indah, kita lihat alam yang di atas yang lebih besar dan lebih indah. Baru setelah itu kemudian menengoklah kita memperhatikan alam yang di bawah. Yang di bawah itu tengoklah alam sekitar kita. Tengok. Bisa pula ayo. Pohon jagung ditanam. Pohon kacang ditanam sebelahnya. Terong ditanam sebelahnya. Cabai ditanam sebelahnya. Masing-masing menyerap zat saripati tanah yang sama. Tapi mengapa buahnya kok beda-beda? Kacang buah kacang, terong buah terong, jagung buah jagung, cabai buah cabai. Terong tak pernah berasa pedas kayak cabai. Padahal zat saripati yang diserapnya sama. Mengapa kok cabai pedas, terong kok tak pedas? Mengapa jagung kok tak pernah berasa terong? Sebaliknya pun begitu. Mengapa bisa begini? Siapa membikinnya? Allah subhanallah. Maha kuasa lah kau ya Allah. Cuma awak, ya memang gitulah, gitu aja. Tidak dibalik yang nyata tuh kenapa enggak kita pikirkan? Bukankah semua sang pencipta alam itu Allah? Macam mana ya Allah kok bisa bikin macam gini? Itu kan membuat kita kagum sama Tuhan. Cuma karena udah biasa kita saksikan. Kayaknya hal biasa-biasa. Padahal ini luar biasa ini kalau kita betul-betul merenungkan. Dipikir dulu. Firman Allah di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu, kenapa kamu tidak lihat? Melihat awal dengan mata, tapi setelah itu apa respon mata? Kagum nggak kita dengan sang pencipta diri kita? Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihil ard
ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahab musakhkhari baina as-sama' wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Artinya sesungguhnya pada kejadian 7 petala langit dan bumi, penciptaan 7 lapis langit dan bumi, dan juga pertukaran malam dan siang, dan kapal yang berlayar di lautan membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia, dan begitupun hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya lah dengan hujan itu, dengan air itu, bumi yang telah mati dan berkeliaran di atasnya tiap-tiap yang melata, dan angin yang bertiup, dan awan yang terbentang antara langit dan bumi. Sesungguhnya segala yang tersebut itu menjadi bukti. La ayatin, sebagai bukti. Bukti apa? Atas wujudnya sang penciptanya. Sebagai bukti atas kuasa sang penciptanya. Siapa? Dia adalah Allah. Allah. Tapi itu jadi bukti bagi wujudnya Allah. Itu jadi bukti atas kuasanya Allah. Siapa yang itu dijadikan sebagai bukti? Bagi kaum yang berpikir. Kalau yang nggak mau dia mikirkan itu, mana itu jadi bukti sama dia? Nah, jadi hanya untuk orang-orang yang berakal dan mau menggunakan akalnya. Nah, itulah mereka semua, apa yang disaksikan dengan mata kepalanya, apa yang dipikirkannya, sampai kepada kesimpulan subhanallah. Baru dia puji-puji Allah dengan sebenar-benar puji. Karena ini membuktikan akan adanya Allah. Ini membuktikan akan kuasanya Allah. Ini membuktikan akan adanya iradat Allah. Ini membuktikan ada ilmu pada diri Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Maka alam, wujud alam ini membuktikan akan semua sifat-sifat kesempurnaan Allah. Nah, ini tahapannya seperti itu, tahap berpikir namanya. Itulah nazar. Nah, kita memang disuruh untuk merenungkan. Maka apapun yang kita renungkan, muaranya pasti kesimpulannya ada kepada Allah. Subhanallah. Gitu. Baru terasa indah kita yang bertuhankan Allah. Kalau enggak, ya sekedar-sekedar saja. Siapa Tuhannya? Pak Allah. Nah, dah habis gitu. Habis itu udah selesai. Tidak ada sentuhan-sentuhan apapun. Kenapa? Memang kita enggak berusaha menyentuhkan itu ke dalam hati kita. Nah, coba kita sentuh-sentuhkan ke hati. Banyak kita bertafakur, banyak kita muhasabah, banyak kita merenung. Di samping juga harus dibarengi dengan zikir. Supaya bermakna zikir itu ada muhasabah, ada nazar. Tapi nazar saja kalau tidak ada sentuh tadi nggak nyambung, sebatas akal lah kita. Kalau akal itu kadang-kadang hilang timbul. Tapi kalau rasa batin itu insya Allah ketika Allah merasakan itu nggak akan dicabut Allah dari hati kita. Insya Allah. Segini dulu. Mudah-mudahan yang kita kaji malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.